teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Filza Amalia. Di video kali ini, Filza bakal ngebahas tentang satu hal yang banyak banget ditanya teman-teman, yaitu apa sih culture shock selama tinggal di Pakistan? So, sebelum video ini dimulai, Filza mau kasih tahu kalau semua culture shock ini adalah apa yang Filza rasain selama di sana. Jadi mungkin pengalaman teman-teman bisa berbeda dengan pengalaman Filza, karena ini culture shock itu ya gimana kita menerima suatu budaya baru gitu ya. Jadi apakah kita terkejut dengan budaya tersebut, apa kita bisa berbaur dengan budaya tersebut, atau hal tersebut benar-benar membuat kita penasaran, kok beda banget sih dengan budaya yang ada di negara kita gitu loh. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar aku makin semangat bikin videonya. So, kita langsung aja ke culture shock yang pertama. Yang pertama itu adalah budaya makan. Jadi makanan pokok di Pakistan itu adalah roti, bukan nasi. Kalau kita di Indonesia makan nasi 3 kali sehari, di sana mereka makannya roti 3 kali sehari. Dan untuk informasi aja, roti yang di sana itu beda dengan roti yang ada di Indonesia. Jadi rotinya itu terbuat dari gandum atau tepung hatta, dan yang paling umum itu, yang paling banyak ditemui, yaitu ada 2 jenis roti. Yang pertama ada chapati, dan yang kedua ada paratha. Chapati itu adalah campuran dari tepung gandum, air, dan garam yang dimasak kemudian disajikan. Sedangkan paratha itu bedanya adalah biasanya paratha itu diberi campuran ghee atau minyak samin, atau juga diberi margarin. Jadi teksturnya itu sedikit berbeda dan lebih berminyak gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka paratha karena menurut aku chapati itu terlalu kering. Jadi di sana kita makannya beda ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu jarang kita temukan nasi putih. Jadi di sana itu banyak nasi, banyak beras. Di sana berasnya yang dipakai sehari-hari itu basmati jenisnya. Jadi berasnya itu panjang-panjang. Nanti aku bakal tunjukin di sini di gambar. Kemudian kenapa aku bilang jarang ditemui beras, atau bukan beras, jarang ditemui nasi putih, karena di sana mereka biasanya makan nasi yang berwarna atau nasi yang diberi campuran. Kalau di Indonesia kita makan nasi putih dengan lauk, sedangkan di sana mereka makan nasi tersebut yang udah dicampur dan jarang pakai lauk gitu. Contohnya itu nasi biryani atau cumin rice. Cumin rice itu adalah nasi yang diberi campuran jintan. Jadi nasi putih di sana itu biasanya nasi yang diberi campuran jintan. Kalau aku pribadi sih kurang suka ya, karena baunya itu cukup menyengat dan keras. Atau biasanya juga di rumah kadang-kadang nasi itu dicampur dengan jagung, jadi nasi jagung. Tapi aku, selama aku tinggal di sana, aku selalu request ke mertua atau ke pembantu yang masak, aku selalu minta untuk dibikinin nasi putih tanpa campuran apapun. Dan terkadang mereka masih ngasih garam di beras itu. Jadi mereka masaknya itu beras, dikasih air, terus mereka kasih garam, diaduk-aduk, ditunggu sampai setengah kering, airnya dibuang, terus dimasak lagi. Jadi kalau aku biasanya di sini selalu masak pakai magicom, jadi aku nggak perlu ngaduk-ngaduk atau sejenisnya, semacamnya. Aku tinggal masukin beras, dicuci, kasih air, dan langsung cetek tombolnya, kemudian jadi deh, gampang. Sedangkan di sana mereka jarang masak pakai rice cooker. Aku bakal ngebahas masih tentang makanan, yaitu waktu makan yang berbeda. Di Pakistan itu, ini berdasarkan pengalaman aku lagi ya. Aku itu biasanya selama di sana mengikuti budaya orang sana, makannya itu telat. Jadi makannya 3 kali sehari. Sarapannya itu sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Kemudian makan siangnya itu sekitar pukul 2 sampai 3, tapi yang paling sering itu di atas pukul 3 sore. Dan makan malamnya itu sekitar pukul 9 atau 10 malam. Sedangkan di Indonesia, kita itu biasanya sarapan pagi-pagi banget ya, habis sholat subuh itu jam 6, jam 7 kita udah mulai sarapan. Terus makan siangnya itu kita jam 12 sampai jam 1 yang paling umum, dan makan malam itu sekitar pukul 6 sampai pukul 8. Sedangkan di sana itu waktu makannya itu berbeda, mereka lebih lambat. Menurut aku hal ini tuh dikarenakan karena di sana itu orang juga tidurnya lambat. Kebanyakan itu orang Pakistan, mereka tidurnya di atas jam 11 malam, 11 atau 12 malam gitu. Apalagi di Karachi ya, Karachi itu adalah city of light. Jadi kehidupan orang Karachi itu lebih banyak di malam hari dibandingkan di pagi hari. Jadi ketika teman-teman itu pergi ke pasar, pasarnya itu seperti pasar-pasar yang ada jual baju atau pasar-pasar yang jual souvenir, itu biasa mereka nggak bakal buka di bawah jam 10. Terutama di hari Jumat, mereka bakal buka di atas jam
12 atau jam 1 itu setelah sholat Jumat. Jadi itulah menurut aku yang menyebabkan kenapa waktu makan di Pakistan itu lambat, karena mereka itu lebih banyak kehidupan di malam hari. Jadi mereka bangun paginya itu lambat, setelah sholat subuh mereka tidur lagi biasanya, dan kemudian ya hal itu yang menyebabkan mereka makannya jadi lambat. Hal selanjutnya yang bakal aku bahas yaitu mengenai minuman, yaitu chai atau tea. Itu merupakan culture shock juga bagi aku, karena ketika aku kesana, ketika mereka menawarkan teh yang mereka berikan itu ternyata bukan teh seperti yang kita minum di sini, yaitu teh hitam atau teh yang nggak tanpa campuran apapun, cuman campuran gula kan kita biasanya di sini. Tapi di sana yang mereka sebut dengan teh atau chai itu adalah teh yang diberi campuran susu dan rempah-rempah. Jadi rasa tehnya itu sedikit berempah, ada sedikit pedes karena ada campuran rempahnya, dan manis. Kalau aku pribadi sih sebenarnya kurang suka dengan chai tersebut, tapi karena itu adalah salah satu budaya mereka, jadi mereka itu memulai percakapan atau memulai suatu hal, dan biasanya kita ketika ke rumah-rumah orang juga kita bakal ditawari chai. Jadi karena itu bagian dari budaya Pakistan, aku biasanya minum tapi sedikit, karena mereka biasanya itu nawarin chai. Kalau memulai percakapan itu chainya tuh kecil banget gitu, mereka biasanya segede ini nih, kecil, bukan semak segede ini, bukan. Jadi mereka kecil. Jadi aku mau nggak mau minum itu karena untuk menghargai budaya mereka tersebut. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang pesta perkawinan. Jadi di Pakistan itu pesta perkawinannya kebanyakan dilakukan pada malam hari. Jadi malam harinya itu bukan seperti kita ya, bukan pada waktu setelah maghrib, bukan seperti itu. Jadi malam harinya mereka itu yaitu di atas pukul 10 malam. Jadi di undangan biasanya mereka bakal tulis pukul 9 malam, tapi tamu undangan bakal datang di atas jam 10, dan berakhirnya itu sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Jadi berdasarkan pengalaman aku pribadi ketika aku mengadakan walimah atau resepsi di Pakistan, pesta kita itu dimulai pada pukul 10 malam, dan itu kaget banget, aku benar-benar kaget banget, karena aku ekspektasinya itu ketika mereka bilang malam yaitu setelah maghrib, tapi ternyata jam 10 dan berakhir itu pada pukul 2 pagi. Jujur aku benar-benar capek dan ngantuk banget, karena biasanya aku di Indonesia itu jam 9 atau jam 10 aku udah tidur, tapi ketika di sana pukul 10 itu baru dimulai, dan aku benar-benar harus punya energi lebih banget. Dan itu waktu itu musim dingin, benar-benar dingin di malam hari. Dan seperti itulah budaya Pakistan kebanyakan. Pesta pernikahan mereka itu dimulai pada malam hari dan berakhirnya itu pada dini hari ya. Sedangkan di Indonesia kita biasanya pesta pernikahan itu dimulai pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi pernikahan nikahnya, dan resepsinya bakal dilakukan pada siang hari dan berakhir di sore hari gitu. Selanjutnya aku bakal ngebahas yang terakhir yaitu tentang pakaian tradisional. Jadi di Pakistan itu setiap hari biasanya masyarakat akan memakai pakaian tradisional, terutama di daerah-daerah pedesaan. Pakaian tradisional yang mereka pakai itu yaitu adalah salwar kamis atau kurta serta kurti, yaitu pakaian atasnya itu panjang sampai lutut, kemudian mereka memakai celana. Pakaian tersebut juga dipakai di instansi-instansi resmi pemerintahan sebagai seragam mereka gitu. Sebenarnya kita bisa menjumpai sih orang yang memakai pakaian modern atau pakaian seperti yang kita pakai sehari-hari di Indonesia, tapi kebanyakan kita akan menjumpai orang-orang yang memakai pakaian tradisional tersebut atau salwar kamis. Dan aku sendiri selama aku di Pakistan, aku juga selalu memakai pakaian tradisional tersebut agar aku lebih mudah berbaur dan mengikuti budaya mereka gitu. Jadi sekian video ini aku buat tentang culture shock di Pakistan. Jadi video ini ada 2 part karena lumayan panjang, biar teman-teman bisa lebih enak nontonnya. Jadi aku bakal bikin 2 part video ini tentang culture shock di Pakistan. So teman-teman tunggu ya video selanjutnya, part 2 tentang culture shock di Pakistan. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!